Halo Narapati Bimantara, selamat datang di Sakatak Ek Apres Berbicara episode kedua. Nah, pada episode ini kita akan bincang-bincang asik terkait topik yang sangat inspiratif, yaitu tips dan trik menjadi mahasiswa berprestasi. Penasaran banget nggak sih? Maka itu, stay tune terus di YouTube Ormawa Eksekutif PKU IPB. Halo Narapati Bimantara, selamat datang di Sakatak Ek Apres Berbicara episode kedua. Nah, di episode kali ini kita akan membawa topik yang sangat menarik, yaitu tips dan trik menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, menarik banget nggak sih? Tapi sebelum itu, karena kita udah kedatangan narasumber yang sangat inspiratif, yang nantinya akan menginspirasi kita semua, yaitu Kak Nurul Fauzi. Oke, Halo Kak Fauzi. Halo. Oke, nah sebelum kita lanjut, aku mau ngenalin Kak Fauzi dulu nih ke teman-teman. Jadi tahu nggak sih, Kak Fauzi ini merupakan mahasiswa IPB University angkatan 59 dari FEM Prodi Manajemen. Nah, Kak Fauzi ini merupakan mahasiswa berprestasi IPB tahun 2025 loh. Nah, yang pastinya punya banyak pengalaman dan prestasi, di antaranya terbaik 3 program sarjana mahasiswa berprestasi IPB University 2025, Putra Kampus Nusantara 2024, MC Agri Simponi 2024, Entrepreneurship Mentor Pionir Muda, Mentor Cluster PKM Pasca MPKMB 2024, dan masih banyak lagi nih teman-teman. Nah, siapa yang penasaran sama cerita menarik dari Kak Fauzi? Nah, sebelum itu aku mau nyapa Kak Fauzi dulu nih. Halo Kak Fauzi, apa kabarnya nih Kak? Oke, halo Lara ya? Iya, benar. Oke Kak Fauzi, mungkin aku mau tanya-tanya nih sama Kak Fauzi terkait pengalaman atau apapun. Nah, oke, sebelum itu aku pengen tahu banget nih Kak, gimana sih perjalanan akademik Kakak selama di IPB University? Ataukah itu keikutsertaan dalam organisasi UKM gitu? Nah, harapannya nanti para Sobat Nara bisa mengikuti jejak dari Kak. Silakan Kak. Oke, thank you ya Lara ya. Halo Sobat Nara, sebelumnya aku izin memperkenalkan diri kembali ya. Nama aku Nurul Fauzi. Sobat Nara bisa nanti panggil aku Fauzi gitu ya. Oke, perjalanan akademik gitu ya. Sama tadi yang disebutin sama Lara, aku dari manajemen IPB University gitu, angkatan 59 kayak gitu. Perjalanan akademik gitu ya, selama kuliah di IPB, aku dulu di tingkat 1 gabung di SS gitu ya, karena dari sains sosial gitu. Ya biasa sama kayak anak-anak mahasiswa pada umumnya gitu ya, menjalani kegiatan perkuliahan gitu tanpa praktikum gitu ya. Coba ada responsi ya, doang gitu ya. Kemudian untuk kegiatan, karena akademik bisa dibilang lumayan santai ya kalau di SS gitu. Jadi aku merasa kayaknya gak bisa deh aku ikut akademik doang gitu, karena aku merasa mahasiswa itu adalah kesempatan yang luar biasa gitu, yang dianugerahkan Tuhan gitu. Jadi aku gak mau jadi manusia yang biasa-biasa aja kayak gitu. Jadi di tingkat 1 aku ikut ekse kayak teman-teman semuanya gitu ya. Aku dulu di Biro Bisnis Kemitraan, kalau sekarang dipecah jadi ekonomi kreatif sama kerja sama relasi kalau gak salah. Benar-benar. Aku di ekse di sekretaris Biro Bisnis Kemitraan kayak gitu. Dari dulu aku sangat senang di dunia wirausaha kayak gitu. Makanya komunitas, organisasi ataupun UKM yang aku ikuti itu berbau-bau wirausaha kayak gitu. Di ekse aku join di bisnis kemitraan, kemudian aku juga ikut komunitas pionir muda, sama tadi yang udah disebutkan aku ikut di wirausaha. Aku juga ikut wirausaha muda kayak gitu. Jadi kayak aku berusaha untuk memperkaya ilmu-ilmu wirausaha kayak gitu-gitu dengan mengikuti organisasi komunitas lainnya kayak gitu. Sehingga ketika aku masuk ke tingkat 2, ke semester 3 udah mulai mencium mata kuliah manajemen gitu ya, berbau wirausaha, berbau ekonomi kayak gitu-gitu. At least aku sudah punya basis dengan pengalaman-pengalaman yang diberikan ketika aku ikut UKM tersebut kayak gitu. Di tingkat 3 aku mulai mengekspansi ketertarikan aku bilang bisnis. Aku ikut program dari IPB Startup School, kalau teman-teman tahu gitu ya. Mungkin sekarang juga banyak yang ikut PMUSS. Aku ikuti Startup School. Aku juga join di bisnis Mini Hijab namanya. Boleh dicek at minihijab.id gitu. Aku jadi Chief Relation Officer kayak gitu. Kemudian jadi tingkat
2 itu aku fokus ke bisnis gitu. Dan aku juga ikut PKM dan kompetisi lainnya kayak gitu. Lagi-lagi mungkin untuk menambah mengisi waktu luang aja kayak gitu. Karena juga di manajemen mungkin gak sesibuk fakultas lain yang banyak praktikumnya gitu. Iya, benar. Baru sekarang ke tingkat 3 gitu ya, semester 5-6 udah mulai fokus ke karir gitu. Jadi udah mulai memperkaya dunia manajemen agar bisa mengimplementasikan di dunia karir nantinya kayak gitu sih. So far kegiatan akademik dan non akademik aku di PB University. Keren banget sih ya Kak Fauzi, teman-teman. Jadi harapannya Sobat Nara bisa ngikutin jejak kakak nih Kak. Nah, berarti kakak sibuk banget ya. Akademiknya dapet nih, non akademiknya juga dapet gitu. Nah, gimana sih Kak biar seimbang gitu? Sekarang apalagi kakak sebagai mapresnya IPB nih gitu. Jadi wow, menurut aku keren banget sih ini. Amin. Coba cerita Kak, gimana tuh? Oke, mungkin biar seimbang gitu ya. Karena setiap kegiatan kan punya porsinya masing-masing gitu ya. Jadi kayak kita gak bisa ikut semua kegiatan karena nantinya kita akan kewalahan gitu. Karena kita gak bisa tidak adil untuk di setiap kegiatan kayak gitu. Kita harus jadi orang yang adil dong kayak gitu. Jadi dari aku adalah biar bisa seimbang di setiap kegiatan yang aku ikutin adalah yang pertama aku harus tahu dulu kegiatan yang aku ikutin itu kegiatannya ngapain aja, sesibuk apa gitu. Kemudian apakah nantinya akan bisa mendukung apa yang aku mau atau enggak kayak gitu. Jadi agar ketika aku ikut di kegiatan tersebut, di lingkungan tersebut, aku bisa memporsikan kira-kira ketika nanti aku ikut kegiatan A, B, C, D, E, oh aku enggak akan kewalahan nih gitu. Karena aku bisa memporsikan untuk kegiatan A sekian, untuk kegiatan B sekian, dan lain sebagainya kayak gitu. Yang kedua, jangan FOMO gitu ya. Karena mungkin aku juga sangat merasakan gitu ya di semester 1-2 aku FOMO nih gitu. Orang-orang ikut A, aduh pengen ikutan lagi gitu. Orang-orang ikut B, pengen ikutan kayak gitu. Karena takut nggak kayak orang lain kayak gitu kan. Karena kita takut ketinggalan lah kayak gitu. Nah, saran aku adalah buat teman-teman Nara jangan sampai FOMO. Karena FOMO pada akhirnya akan menjerumuskan kita ke dunia yang kita enggak inginkan kayak gitu. Iya, benar-benar. Karena ketika kita ingin ikut sebuah kegiatan, lagi-lagi kita harus berorientasi pada diri kita sendiri juga kayak gitu. Kita jangan sampai ikut kegiatan cuma karena ego doang, cuma karena circle kita ikut, kita juga ikutan kayak gitu. Tapi kita nggak tahu nih kegiatan itu akan ngapain kayak gitu. Makanya itu yang kedua juga jangan FOMO kayak gitu. Yang ketiga adalah ya manajemen waktu. Mungkin secara tool sama aja ya, kayak Sobat Nara juga mungkin udah tahu ada Google Calendar, Notion kayak gitu-gitu. Mungkin itu bisa menjadi alat pembantu Sobat Nara semuanya agar bisa membagi-bagi waktu nih. Kira-kira hari ini aku ada rapat apa aja, besoknya aku ada kegiatan apa aja, ada tugas apa aja nih kayak gitu. Jadi sehingga baik itu akademik maupun kegiatan non akademik, tugas-tugas, rapat, diskusi segala macam itu bisa termanage dengan baik tanpa tidak memprioritaskan yang lainnya gitu. Jadi tetap adil memporsikan setiap kegiatan yang diikutin. Itu mungkin. Keren banget sih Kak. Berarti kita emang benar-benar harus tahu dulu nih tujuan aku tuh mau kemana sih gitu ya Kak. Terus juga manajemen waktunya juga harus bagus. Keren banget sih Kak. Nah, aku tertarik nih Kak. Kemarin kan Kakak jadi mapres nih ya, mapresnya IPB. Wow, keren banget ya. Nah, aku pengen tahu deh, motivasi Kakak pengen jadi mapres itu apa sih Kak gitu. Karena mungkin kebanyakan dari Sobat Nara juga pengen jadi mapres ya, tapi mungkin karena ngelihat wow keren banget ya yang jadi mapres gitu, motivasinya mungkin belum dapet gitu ya. Nah, kira-kira kalau dari Kakak sendiri motivasinya apa nih Kak? Oke, terkait motivasi untuk menjadi mapres gitu ya. Iya, mungkin teman-teman tahu salah satu komunitas di PB namanya Outsco gitu ya. Outscholar Student College kayak gitu. Itu merupakan salah satu komunitas untuk menjaring anak-anak mapres nantinya kayak gitu. Nah, moto mereka adalah outstanding to be inspiring kayak gitu. Menjadi mahasiswa berprestasi adalah untuk menginspirasi kayak gitu. Sebenarnya dari semester 1 sampai semester 4 bahkan sampai semester 5 gitu ya, sebelum aku daftar mapres, aku belum ada kepikiran gitu mau jadi mapres kayak gitu. So mungkin buat teman-teman Nara yang sekarang belum kepikiran mau jadi mapres atau belum punya motivasi, belum punya tujuan untuk jadi mapres, it's okay gitu. Karena aku pun dulu kayak gitu, tapi jangan sampai dicontoh gitu. Karena menurut aku itu juga nggak bagus teman-teman gitu. Karena menurut aku jadi mapres itu adalah sesuatu yang harus dipersiapkan dan layak diusahakan kayak gitu. Jangan sampai nggak ngapa-ngapain tapi pengen jadi mapres kayak gitu. Itu yang pertama gitu ya. Aku dulu nggak punya pikiran jadi mapres sampai akhirnya mencoba untuk daftar mapres karena aku sadar bahwa aku nggak ingin apa yang aku rasakan dulu ketika semester 1, 2, 3, 4 nggak tahu tentang mapres gitu ya. Teman-teman lainnya juga merasakan itu gitu. Jadi aku pengen dengan aku menjadi mapres, aku bisa memberitahu orang-orang, aku bisa ngasih informasi ke orang-orang kalau jadi mapres itu bukan cuma tentang mahasiswa yang
IPK-nya gede dan dan menang lomba terus gitu. It's big no gitu. Mungkin aku juga adalah salah satu orang yang seperti itu. Aku ngiranya Mapres itu orang-orang IPK-nya gede gitu. Mungkin kayaknya orang-orang IPK-nya 4 deh. Terus kalau ikut lomba menang terus deh. Itu doang kayak gitu. Tapi teman-teman ternyata enggak. Jadi ketika aku ikut Mapres, aku sadarkan bahwa banyak poin-poin atau banyak value-value yang lebih dari sekedar pintar dan menang lomba gitu. Tapi menjadi Mapres adalah bagaimana kita bisa menjadi sosok yang bisa memberikan banyak inspirasi, yang harapannya aku pun ikut di podcast ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semuanya gitu ya, khususnya Sobat Nara, untuk lebih menyadari dan memaknai bahwa kita sebagai mahasiswa adalah berdikari untuk memberikan inspirasi bagi orang banyak kayak gitu. Jadi mungkin itu sedikit motivasi atau motivasi kecil dari aku kenapa aku pengen jadi Mapres gitu. Jadi sebatas ya pengen memberikan inspirasi aja gitu, sekecil apapun dan sebesar apapun motivasi atau inspirasi yang aku berikan, harapannya bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya juga kayak gitu. Oke, berarti juga berawal dari mungkin ketidaktahuan kakak ya kak awalnya. Jadi pengen menginspirasi nih orang-orang biar sebenarnya Mapres itu lebih daripada itu gitu ya kak. Kayak gitu. Jadi yang asalnya aku juga baru tahu sih kak, ternyata aku kira Mapres ini kayaknya orang-orang pintar semua deh isinya gitu. Ya amin sih, semoga isinya memang orang-orang pintar gitu. Tapi memang di samping itu semua ada banyak value yang ternyata aku salah kaprah nih sama Mapres kayak gitu. Makanya aku sangat bersyukur bisa Tuhan berikan kesempatan untuk gabung di lingkungan Mapres yang bisa menyadarkan aku akan banyak hal gitu, membuka sudut pandang baru bahwa menjadi mahasiswa berprestasi itu, prestasi dalam hal ini adalah bukan tentang ikut lomba menang juara 1, 2, 3 di berbagai event gitu, tapi bagaimana kita bisa berdampak dan memaknai setiap proses yang kita jalankan gitu. Bukan untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang di sekitar kita at the end kayak gitu. Oke. Keren banget sih ya kak. Oke nih kak, selanjutnya tadi kakak juga sempat sebut nih kakak sering ikut kompetisi ya, lomba sana sini gitu. Nah kira-kira nih kak, apa aja sih hal-hal yang mungkin harus kita persiapkan gitu sebelum kita ikut lomba gitu, biar kita lebih percaya diri. Nah gimana kak? Oke, ikut kompetisi agar kita jadi percaya diri gitu ya. Mungkin dulu aku adalah orang yang enggak percaya sama kalimat coba aja dulu gitu. Karena menurut aku kayak apaan sih coba aja dulu gitu. Yang tahu kapabilitas kita kan diri kita sendiri gitu. Kayak kalau kita gak yakin ngapain harus ikut kayak gitu. Tapi seiring berjalannya proses yang aku jalani di PB ini, aku sadar bahwa coba aja dulu adalah suatu jalan agar kita berani kayak gitu. Mungkin Tuhan sudah memberikan amanah buat kita ya kayak gitu ya. Mungkin Tuhan memberikan amanah untuk si Fauzi ini jadi mahasiswa, amanah untuk si Fauzi ini bisa punya keberanian untuk berbicara depan publik kayak gitu, depan umum kayak gitu. Kalau misalkan Tuhan mempercayai itu, kenapa aku sendiri nggak percaya kayak gitu? Aku jadi kayak merefleksikan diri aja kayak gitu. Nah begitupun buat teman-teman gitu. Jadi agar kita percaya diri, percayalah sama diri kita sendiri kayak gitu. Jadi kita harus percaya bahwa kita itu bisa untuk melakukan A, B, C, D, E kayak gitu. Nah tapi coba aja dulu juga pada prosesnya juga nggak cukup kayak gitu. Sebelum kita mencoba, kita harus mempersiapkan diri kayak gitu. Jadi kayak mungkin kita ambil contoh, mungkin misalkan sebelum aku ikut lomba kayak business plan kayak gitu, aku cari tahu bisnis itu apa, kemudian bagaimana kita merencanakan bisnis. Oh ada BMC itu apa sih kayak gitu. Jadi coba aja dulu juga bukan berarti kita terjun sebebas-bebasnya gitu, tapi kita terjun, kita melakukan persiapan gitu. Kita bawa bekal buat terjunnya, kita bawa alat keamanannya kayak gitu. Kita tahu juga terjunnya itu kita mau kemana kayak gitu. Jadi mari kita saling percaya dengan kalimat coba aja dulu. Tapi mencoba bukan berarti juga terjun tanpa tahu apa-apa gitu. Mencoba dengan kita mempersiapkan apa yang bisa kita persiapkan kayak gitu. Itu sih mungkin tips dari aku biar kita percaya diri. Kita percaya aja sama diri kita sendiri kayak gitu. Oke, setuju banget sih kak. Tapi nih kak, kadang kan di suatu kondisi ya kita ngerasa kayak oke, aku mau ikut cuma kayaknya aku belum punya persiapan deh. Nah itu lebih baik aku persiapkan dulu atau aku ya udah aku ikut dulu sambil aku belajar menikmati setiap prosesnya gitu. Nah kalau kakak, menurut kakak itu lebih baik mana? Oke, sebenarnya dua kondisi itu ya, itu tergantung dengan kesiapan diri kita sendiri, tergantung mental kita. Kalau misalkan mental kita siap untuk gagal berkali-kali, it's okay untuk kita belajar sambil mencoba gitu. Jadi kita coba, ambil hikmahnya, belajar, coba lagi, ambil hikmah, belajar lain sebagainya gitu. Tapi kalau kita merasa mental kita nggak siap untuk gagal berkali-kali dan mau mencoba lagi,
menurut aku adalah lebih baik persiapkan diri dulu sebelum mencoba. Pun aku kayak gitu. Aku merasa bahwa kayaknya aku gak akan siap kalau jatuh berkali-kali gitu. Mungkin aku akan tersungkur dan ya udah gitu, gak akan bisa bangkit lagi gitu. Jadi ketika aku sebelum mencoba terus, aku mempersiapkan diri dulu gitu. Aku ambil bekal sebanyak-banyaknya dulu. Aku coba cari keamanan sebanyak-banyaknya dulu sebelum aku mencoba kayak gitu. Mungkin itu juga akan works buat beberapa sobat Nara, tapi mungkin ada juga sobat Nara yang ternyata berani gitu untuk mencoba dan belajar dari sana. Itu pun juga it's okay kayak gitu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memaknai setiap proses yang kita ambil gitu. Pun aku ketika memilih untuk mempersiapkan diri sebelum mencoba, aku juga mengambil makna untuk setiap proses. Aku ketika mempersiapkan diri gitu, apa sih yang mau aku persiapkan gitu, target apa yang menurut aku bisa menjadikan aku siap sebelum mencoba. Kayak jangan sampai kita terlena dengan persiapan sampai gak berani buat nyoba pada akhirnya juga kayak gitu. Jadi balance antara kita berani untuk mencoba dan kita punya kemampuan atau kapabilitas untuk mempersiapkan diri juga kayak gitu. Oke, aduh keren banget sih ya Kak. Tapi nih Kak, aku juga penasaran nih, selama Kakak berarti udah 3 tahun ya Kak di IPB? Udah mau 3 tahun ya? Udah mau 3 tahun. Oh my god. Nah, apa aja sih Kak tantangan atau perjalanannya selama Kakak ikut seleksi ini, ikut lomba ini gitu? Kira-kira tantangan yang Kakak hadapi itu apa aja gitu? Dan cara Kakak mengatasinya itu gimana? Oke. Mungkin aku akan ambil contoh di seleksi Mapres aja lah ya gitu. Okay. Jadi itu kan kalau seleksi Mapres itu seleksi berjenjang ya. Dari kita seleksi departemen dulu. Nanti setelah lolos seleksi departemen, 2 terbaik departemen akan melaju ke seleksi fakultas gitu. Di fakultas diseleksi kembali, nanti 2 terbaik dari fakultas akan maju ke IPB kayak gitu. Nanti di IPB diseleksi kembali, nanti 60% terbaik IPB akan menjadi finalis mahasiswa berprestasi IPB kayak gitu. Selama menjalani seleksi mahasiswa berprestasi yang sangat panjang gitu ya, aku udah seleksi dari November, Desember, Januari, 4 bulan sampai Februari gitu ya. Tantangan untuk seleksi ini adalah diri aku sendiri gitu. Kepercayaan aku pada diri aku dan kepercayaan aku terhadap lingkungan yang akan aku masukin gitu, yaitu lingkungan Mapres gitu. Dulu aku sempat berpikir bahwa aduh kayaknya aku gak bisa deh, aku gak punya kompetisi sebanyak itu untuk didaftarkan sebagai capaian unggulan Mapres. Aduh kayaknya gak bisa deh, aku gak punya IPK setinggi itu untuk bisa didaftarkan sebagai IPK seorang Mapres kayak gitu. Pun aku juga dulu punya keyakinan aduh kayaknya Mapres itu orang-orangnya self-centered banget deh. Orang-orangnya kayak gak mau berkolaborasi deh gitu, karena mereka pinter-pinter gitu kan. Iya, nah ternyata itu yang menjadi tantangan dari aku gitu. Kepercayaan aku yang ternyata itu salah semua kayak gitu. Menjadi Mapres juga bukan tentang mahasiswa yang IPK-nya tinggi aja. Menjadi Mapres juga bukan tentang itu tadi menang kompetisi aja gitu. Tapi di Mapres itu ada 3 sub penilaian ya, ada 3 sub penilaian, ada bahasa Inggris, capaian unggulan, sama gagasan kreatif gitu. Jadi balancing antara ketiga poin itu yang pada akhirnya menjadikan kita semua survive di Mapres kayak gitu. Nah tantangan aku adalah yaitu aku nggak percaya sama diri aku sendiri kayak gitu. Makanya aku akan bilang ke sobat Nara bahwa sebelum kita ingin percaya diri gitu, sebelum kita kayak kenapa ya aku tuh nggak percaya diri, kenapa ya aku tuh kadang tuh kayak suka nggak pede gitu, ya karena teman-teman nggak percaya diri, nggak percaya sama diri sendiri. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena aku juga kayak gitu. Aku dulu nggak percaya sama diri aku sendiri, makanya aku nggak pede gitu ikut Mapres kayak gitu. Itu sih tantangan dari aku. Kemudian tadi kepercayaan aku bahwa kayaknya tuh Mapres lingkungannya self-centered deh, nggak mau saling berbagi deh. Ternyata ketika aku bergabung di seleksi mahasiswa berprestasi gitu, kita ada gagasan kreatif gitu ya. Di gagasan kreatif ini kita harus membuat sebuah gagasan yang align sama departemen kita, which is aku dari manajemen. Aku harus membuat sebuah gagasan kreatif yang align sama ilmu manajemen kayak gitu. Tapi dalam prosesnya kita harus ada kombinasi dengan IoT, dengan teknologi masa kini gitu. Aku terdapat banyak miss gitu ya dalam gagasan aku tentang IoT, tentang teknologinya gitu. Aku bingung nih harus nanya ke siapa gitu. Di Mapres ada yang dari SSMI gitu. Ketika aku bertanya ke beliau, ke dia gitu ya, dengan rendah hatinya, dengan terbukanya beliau memberikan ilmu-ilmunya kayak gitu. Kemudian aku nanya tentang ilmu-ilmu K3 ke anak-anak yang punya pengetahuan di sana gitu. Mereka dengan berbaik hati memberikan ilmu itu gitu. Dalam artian bahwa mahasiswa berprestasi itu bukan orang-orang yang tertutup, yang gak mau saling berjuang bareng gitu. Tapi ternyata lingkungan ini justru adalah lingkungan yang mau berkolaborasi, yang mau bersama-sama berjuang gitu. Sehingga pada akhirnya menjadi mahasiswa berprestasi terbaik 3 itu bukan yang ketiga di antara ke-13 itu, tapi adalah bahwa kemampuan aku ternyata bisa ada di titik ini gitu. Tapi pada akhirnya adalah
orientasi aku juga bukan untuk menjadi yang terbaik 1, 2 ataupun 3 gitu, tapi bahwa kita sama-sama ingin berjuang untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi dan dapat menginspirasi seluruh mahasiswa IPB bersama-sama kayak gitu sih. Oke, berarti poinnya ternyata MAPRES itu orang-orangnya emang yang mau merangkul ya kak, Yap. mau membersamai dan udah jadi kayak keluarga ya kak. Ya setuju banget kayak keluarga. Oke, benar-benar. Nah, mungkin aku penasaran nih kak, kakak daftar MAPRES ini baru pertama kak atau beberapa kali sebelumnya udah pernah daftar? Oke, karena itu tadi ya, karena aku dulu tuh nggak punya pikiran, gak punya keinginan, gak punya motivasi untuk jadi MAPRES sebelumnya gitu. Jadi aku baru pertama daftar dan ini tuh adalah salah satu amanah juga ya dari dosen aku. Jadi ketika ada seleksi untuk MAPRES departemen gitu ya, aku di personal chat, aku di PC sama dosen aku, beliau bilang Fauzi ikut ya karena saya percaya kamu bisa mewakili manajemen gitu untuk ke tingkat fakultas dan ke tingkat IPB gitu. Di chat demikian aku merasa bahwa ternyata orang-orang percaya sama diri aku gitu. Kenapa aku nggak percaya kayak gitu. Makanya itu pada akhirnya yang menjadikan aku berani untuk daftar MAPRES gitu. Itu sih aku ini tahun pertama aku daftar MAPRES. Oke, keren banget ya kak, tahun pertama langsung jadi MAPRES 3. Alhamdulillah. Masya Allah. Oke. Nah, kan kakak banyak sekali ya kesibukannya, akademiknya, non akademiknya nih selama kuliah di IPB. Ada rasa jenuh gak sih kak? Ada rasa kayak, duh capek deh gitu. Ada gak sih kak? Kalau ada, gimana cara kakak mengatasinya? Oke. Mungkin karena aku sifatnya ekstrovert kali ya. Jadi kayak aku jenuh ketika aku sendirian, aku jenuh ketika aku gak ngapa-ngapain gitu. Makanya kayak nyari kegiatan itu bukan karena nyari kesibukan, tapi karena pengen gak jenuh aja gitu. Makanya aku nyari-nyari ketika aku kosong, maksudnya ketika aku punya waktu luang selain akademik, aku berusaha mencari kegiatan itu ya karena aku gak pengen jadi orang jenuh gitu. Apalagi kalau misalnya kayak hari weekend gitu ya, Sabtu Minggu tugas gak ada karena laprak gak ada gitu ya, gak ada kegiatan, itu tuh jenuh banget. Makanya kayak nyari kegiatan lah biar gak jenuh, biar gak capek kayak gitu. Itu Oke, menarik banget sih ya. Kalau kita capek istirahat ya. Kalau Kak Fauzi capeknya cari kegiatan biar gak jenuh. Lebih ke cari lingkungan sih. Maksudnya kayak cari orang-orang gitu ya. Kadang kan ada orang yang kayak aduh capek deh ketemu orang-orang, pengen sendiri dulu gitu ya. Nah, mungkin ada juga beberapa orang khususnya termasuk aku gitu ya, dan beberapa teman lainnya gitu mungkin ya yang punya kepribadian yang sama. Ketemu sama orang tuh justru kayak transfer energi gitu loh, bisa nge-charge energi kayak gitu. Terus kalau sendirian tuh malah jadi capek jadinya kayak gitu. Makanya dari kegiatan biar bisa ketemu orang-orang lagi kayak gitu. Oke, menarik banget sih ya kak. Nah selanjutnya nih kak, aku pengen balik lagi nih ke MAPRES. Sobat Nara mungkin udah ada nih keinginan untuk aku pengen daftar MAPRES deh gitu. Tapi apa sih kak langkah pertama yang perlu kita lakukan gitu? Apalagi kita kan masih tahun pertama ya kak di IPB gitu. Mungkin ada tips dan trik nih dari kakak, silahkan kak. Oke, aku mungkin nge-breakdown dari ketiga sub penilaian MAPRES ya. Yang pertama adalah gagasan kreatif atau produk inovatif gitu. Gagasan kreatif itu untuk teman-teman sarjana, kalau produk inovatif itu untuk teman-teman vokasi kayak gitu. Aku fokus ke GK aja kali ya karena aku sarjana gitu. Di gagasan kreatif itu kita membuat sebuah gagasan yang inovatif tentunya, yang baru, yang istilahnya adalah out of the box tapi bisa diimplementasikan gitu ya. Relate dengan ilmu prodi kita gitu. Aku dari manajemen berarti relate dengan ilmu manajemen. Kalau teman-teman ada yang dari SKPM misalnya, berarti relate dengan ilmu-ilmu SKPM kayak gitu. So tips dari aku adalah silahkan manfaatkan kegiatan pembelajaran di kelas gitu ya dari dosen-dosen. Silahkan ambil ilmu sebanyak-banyaknya agar apa? Agar teman-teman paham kira-kira ilmu yang teman-teman dapatkan ini orientasinya akan kemana, dan kira-kira gagasan sekreatif apa yang bisa teman-teman buat dari ilmu tersebut kayak gitu. Jadi jangan sampai teman-teman berkuliah tapi gak tahu nih departemen aku tuh ilmunya mau kemana sih, apa sih yang orientasi dari departemen aku kayak gitu. Makanya mungkin untuk gagasan kreatif itu tipsnya dari aku adalah pelajari ilmu teman-teman itu sebaik-baiknya agar teman-teman bisa mendapatkan kira-kira masalah apa nih yang bisa teman-teman atasin sekreatif dan seinovatif mungkin kayak gitu. Kemudian juga teman-teman bisa mulai ikut lomba-lomba kayak KTI, lomba-lomba esai ataupun komunitas-komunitas yang berbau dengan kepenulisan kayak gitu, agar teman-teman mulai punya framework berpikir untuk membuat sebuah esai, mulai latar belakang kira-kira masalah apa yang akan diatasi, inovasi seperti apa.
timelinenya seperti apa, pembiayaannya dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi agar ketika pembuatan GK nantinya nggak bingung nih kira-kira latar belakang masalah yang akan aku ambil tuh dari mana sih, inovasinya apa sih, idenya apa sih kayak gitu. Tuh jadi kayak frameworknya udah mulai kebentuk kayak gitu. Sub penilaian kedua adalah capaian unggulan gitu. Nah capaian unggulan ini ada 7 penilaian, kompetisi, ada juga pengakuan, penghargaan, organisasi, pengabdian, wirausaha gitu. Ada satu lagi lah gitu kan. Nah dari ketujuh itu tuh silahkan teman-teman, apalagi sekarang ya masih banyak waktu, teman-teman masih semester 2 berarti ya, masih semester 2 gitu, masih banyak waktu untuk ikut kompetisi, untuk ikut pengabdian masyarakat gitu, untuk mengambil atau membentuk atau menciptakan karya gitu, untuk menghakikan karya gitu. Kemudian teman-teman juga bisa membangun wirausaha, membangun bisnis gitu agar bisa direkognisi nantinya sebagai capaian unggulan wirausaha kayak gitu. Nah, ketujuh penilaian itulah yang aku katakan tadi bahwa ini tuh nggak bisa kalau kita nggak mempersiapkan sebelumnya gitu. Jadi kayak Mapres itu nggak bisa dipersiapkan selama 3-4 bulan doang gitu, tapi 3 tahun bisa dipersiapin kayak gitu agar nanti pada saatnya seleksi itu udah nggak bingung gitu. Karena jujur bagi aku yang tadinya nggak punya persiapan sebelumnya itu tuh kebingungan dan keteteran gitu loh. Kayak aduh kira-kira mau masukin apa ya di kompetisi, aduh mau masukin apa ya di pengakuan kayak gitu. Nah makanya aku harap teman-teman atau sobat Narain itu nggak merasakan yang aku rasakan gitu. Teman-teman udah bisa mempersiapkan dari sekarang, ikut kompetisi, mulai membuat karya, menciptakan haki dan lain sebagainya kayak gitu. Biar nanti tinggal ya udah masukin aja kayak gitu. Yang ketiga adalah bahasa Inggris gitu. Ini yang paling menarik karena jadi tuh seleksi bahasa Inggrisnya itu kita impromptu speech gitu. Kita diberikan sebuah case berhubungan dengan SDGs, ke-17 SDGs gitu. Ada kertas, nanti kita maju ke depan, ngambil kertas acak gitu ya. Misalkan aku dapat SDGs poin 8 gitu. Aku berbicara secara spontan tentang SDGs poin tersebut gitu. Jadi kayak sangat menarik karena selain kemampuan bahasa Inggris, kita juga dilatih untuk kemampuan berpikir secara langsung gitu mengenai isu-isu yang sedang terjadi di Indonesia kayak gitu. Jadi teman-teman bisa mulai mengasah kepercayaan diri karena aku akan bilang bahwa aku juga kemampuan bahasa Inggris nggak sebagus itu, tapi cuma bermodalkan percaya diri gitu ya. Aku bisa melewati impromptu speech itu kayak gitu. Jadi at least sekarang kita mulai memupuk rasa percaya diri untuk bisa berbicara dengan berbahasa Inggris di depan umum, khususnya depan juri kayak gitu. Mungkin itu sih beberapa tips-tips untuk menghadapi ketiga sub penilaian di mahasiswa berprestasi. Oke Kak, nah Kakak kan banyak ikut lomba ya, ikut KTI, esai. Nah itu Kakak biasanya belajarnya dari mana sih Kak? Apakah Kakak punya komunitas atau Kakak punya mentor? Nah mungkin bisa jadi tips juga nih Kak buat sobat Nara yang mau ikut-ikut lomba. Silahkan. Oke. Untuk ikut-ikut kompetisi aku tuh sebenarnya kalau di IPB fokusnya adalah ke business plan kayak gitu-gitu. Aku mulai udah dari SMA kebetulan. Jadi kayak dari SMA tuh aku udah punya mentor untuk membuat kayak BMC, untuk membuat proposal bisnis kayak gitu. Makanya ketika masuk ke IPB, ketika masuk dunia perkuliahan, sedikit banyaknya aku udah ada dasar ilmu mengenai pembuatan proposal bisnis plan, kemudian BMC dan sebagainya kayak gitu. Nah, untungnya lagi gitu ya, beruntungnya aku memasuki komunitas yang sangat membantu aku gitu. Namanya tuh kalau teman-teman tahu ada Pionir Muda gitu ya. Di sana nanti dibagi sama 3 lini. Ada wirausaha, ada kepemimpinan sama ada akademik kayak gitu. Dan fun fact-nya adalah Pionir Muda ini yang lingkungan pertama yang memperkenalkan Mapres gitu. Jadi tuh di Pionir Muda tuh kan suka ada kayak diundang narsum-narsum gitu. Nah Mapres tuh diundang di Pionir Muda gitu. Jadi yang membuat aku tahu sama Mapres itu Pionir Muda kayak gitu. Nah di Pionir Muda itu kita ada mentornya gitu. Jadi kita ada sebuah satu periode di mana kita tuh dikasih satu mentor kayak gitu. Dan kebetulan mentor aku itu Mapres IPB juga kayak gitu di bidang bisnis kayak gitu. Jadi aku sedikit banyaknya bisa cari tahu, bisa tanya-tanya banyak gitu ke mentor aku tentang bagaimana membuat bisnis yang bagus, yang inovatif, yang bisa mengengage dewan juri kayak gitu-gitu. Nah untuk kepenulisan sendiri aku sangat mendapatkan banyak ilmu mengenai kepenulisan itu dari PKM ya, dari PKM-PM gitu ya. Dengan coaching, ngopi, kemudian juga dikasih fasilitator gitu ya. Itu sangat membantu aku untuk membuat serangkaian kepenulisan khususnya tentang laporan gitu ya, yang terstruktur dan baik. Apalagi kan di PKM itu kita sangat sangat ketat banget, zero mistake lah, coaching berkali-kali lah gitu. Jadi kayak itu sangat membangun framework aku untuk membuat proposal itu
untuk tidak biasa-biasa saja, kayak gitu sih so far. Oke, keren banget ya Kak. Sekarang Kakak malah jadi mentor ya Kak di Pionir Muda. Iya, kebetulan aku jadi mentor di Pionir Muda. Oke, keren banget sih Kak. Nah, karena kita udah di penghujung nih Kak, kira-kira dari Kakak ada pesan gak nih buat Sobat Nara yang pengen daftar Mapres biar bisa ngikutin jejak Kakak gitu? Oke, silahkan. Oke, pesan dari aku gitu ya untuk Sobat Nara yang sekarang belum memiliki keinginan untuk menjadi Mapres ataupun yang sudah memiliki keinginan untuk menjadi Mapres, sama seperti yang aku katakan bahwa menjadi mahasiswa adalah kesempatan yang luar biasa. Enggak semua orang bisa menjadi mahasiswa. So, jangan mau jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja gitu. Jadilah mahasiswa yang luar biasa. Tapi jadi mahasiswa yang luar biasa juga enggak sekonyong-konyong langsung jadi mahasiswa yang luar biasa. Perlu persiapan, perlu proses, perlu banyak step by step yang dilaluin kayak gitu. Setiap proses yang nantinya teman-teman akan laluin, mau itu manis, mau itu pahit, silahkan diambil hikmahnya, diambil pelajarannya gitu kan. Jadikan itu sebagai bumbu-bumbu yang nantinya akan menghiasi perjalanan teman-teman selanjutnya kayak gitu. Jadi jangan sampai teman-teman ketika ikut kegiatan itu gak dapat apa-apa gitu. Tapi ambillah pelajaran sebanyak-banyaknya, hikmah sebanyak-banyaknya, karena itu yang akan menjadi pembelajaran atau evaluasi teman-teman untuk ikut kegiatan selanjutnya kayak gitu. Dan jadi Mapres itu adalah tentang mencari makna sebenarnya, mencari makna sebuah proses kayak gitu. Kita di sini, kita di Mapres sama-sama mencari makna. Kira-kira kita itu hadir untuk apa sih sebenarnya? Kita menjadi Mapres itu untuk apa sih gitu? Karena mungkin teman-teman bertanya, kira-kira jadi Mapres itu dapat apa sih gitu ya? Aku juga nggak akan menjamin kalau misalkan jadi Mapres teman-teman bisa langsung bisa kerja. Jadi Mapres teman-teman bisa jadi orang yang langsung bisa berkarir. Aku juga nggak bisa menjamin itu. Tapi menjadi Mapres teman-teman dibangun sebuah kerangka berpikir untuk memaknai sebuah proses agar pada setiap prosesnya teman-teman nggak dapat apa-apa gitu. Jadi teman-teman bisa memahami bahwa setiap proses yang dilalui itu adalah tentang sebuah makna untuk bisa menginspirasi orang-orang banyak. Mungkin itu sih pesan dari aku untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan untuk menjadi Mapres. Wah, keren banget sih ini ya. Nggak kerasa nih ya Kak, kita udah lumayan lama bincang-bincang dan ini asik banget ya. Dan aku pribadi jujur juga banyak dapat, oh ternyata tuh nggak gini ya gitu. Yang selama ini aku kira tentang Mapres itu ternyata nggak begitu gitu. Terima kasih banyak ya Kak. Yep. Nah oke, sahabat Nara, karena kita udah di penghujung nih, jadi harapan aku teman-teman bisa mengikuti jejak Kak Fauzi sebagai Mapres IPB ya. Terus aku juga mau ngucapin terima kasih nih kepada Kak Fauzi yang udah meluangkan waktunya, yang udah sharing pengalamannya sama kita, terus juga kasih tips dan triknya sama kita gitu. Luar biasa banget sih Kak, dan seru banget pastinya. Dan tidak lupa juga aku pengen ngucapin terima kasih kepada Sobat Nara yang udah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa ikutin terus kegiatan Akpres Berbicara di YouTube Ormawa Eksekutif PKU. Bye-bye.